Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat solih dan solihah, teman-teman kelas 2 semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua masih selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hari ini kita belajar akidah akhlak ya. Masih ingat teman-teman akhlak terpuji yang sudah kita pelajari? Iya, betul, yaitu tentang sopan dan santun. Nah, sekarang kita belajar tentang akhlak terpuji juga, yaitu gemar membaca dan rajin. Nah, sekarang teman-teman silakan buka bukunya di halaman 39 ya. Kita baca bareng-bareng. Akhlak terpuji, gemar membaca dan rajin. A. Gemar membaca. Gemar artinya suka sekali. Dengan demikian, gemar membaca adalah sikap suka sekali membaca. Ayat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW saat beliau sedang menyendiri di Gua Hira adalah perintah membaca. Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Rabbmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam atau pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat tersebut memerintahkan seorang muslim untuk gemar membaca. Karena dengan gemar membaca, maka ilmu akan bertambah. Banyak hikmah yang didapat bila seseorang gemar membaca. Atau maksudnya banyak manfaat ya, jika kita banyak membaca, banyak sekali manfaat yang kita dapat. Apa saja? Nah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menambah pengetahuan. Semakin banyak membaca, maka akan semakin banyak informasi yang kita peroleh. Nah, berarti sudah otomatis ketika kita banyak baca, maka kita pasti banyak tahu. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua itu adalah meningkatkan keterampilan berbicara dan menulis. Banyak membaca dapat meningkatkan keterampilan berbicara dan meningkatkan keterampilan menulis, karena membaca dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan berbahasa. Jadi kalau kita itu banyak baca, sudah otomatis ketika kita ingin, misalkan kita mau pidato nih, nah nanti banyak, jadi kita banyak bahan, banyak kata-kata yang bisa kita keluarkan karena kita banyak membaca. Kemudian yang ketiga, melatih otak. Nah, dengan membaca, otak akan bekerja untuk memahami pesan-pesan yang terdapat dalam setiap kalimat yang dibaca. Sering melatih otak membantu meningkatkan konsentrasi dan kemampuan mengingat. Nah, ingat ya teman-teman, kemarin bahasa Indonesia itu disuruh menceritakan kembali apa yang teman-teman baca. Nah, itu salah satu yang melatih otak kita. Setelah kita baca, kita tutup bukunya, kita ceritain kembali cerita apa tadi yang kita baca. Yang keempat itu mendorong kreativitas. Banyak membaca akan menambah pengetahuan, khususnya di bidang yang disukai. Hal ini dapat menambah kreativitas. Contohnya kalau teman-teman hobinya masak. Nah, kan sekarang banyak tuh buku-buku masak. Nah, teman-teman bisa baca dari buku masak itu apa yang pengen dimasak. Berarti kan nambah dong kreativitas kita. Oke, yang kelima, mendorong kemandirian.
banyak orang yang mampu belajar secara otodidak atau tanpa guru dengan sendiri. Jadi dan hanya mengandalkan banyak membaca dan menerapkan apa yang dibaca. Jadi nggak perlu ada guru, tapi kalau dia banyak baca, kemudian dia terapkan apa yang dia baca, insya Allah dia pasti akan bisa. Nah, itulah yang disebut dengan mandiri. Kemudian yang keenam, melawan kejenuhan. Membaca dapat menghilangkan kejenuhan karena menunggu dalam perjalanan atau sedang tidak ingin melakukan aktivitas fisik. Contohnya kita kadang-kadang kalau sedang berobat ya suka antri tuh panjang lama. Nah, kita baca aja. Kalau kita baca, waktu antrinya itu tidak terasa terlalu lama ya, karena kita sudah jenuh. Daripada jenuh menunggu, mendingan kita baca. Nah, yang ketujuh adalah mendapat hiburan. Nah, membaca bisa menjadi media hiburan yang murah dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, baik teman-teman, itu tadi adalah 7 hikmah atau manfaat kita jika gemar membaca. Paham ya sampai di sini? Nah, untuk pembahasan rajin kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Nah, berarti sekarang Bu Umi akhiri dulu pelajaran akidah akhlak kali ini dan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.